Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Feni. Ya, bagaimana kabarnya Bu Siti hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu Feni. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik, Ibu. Ya, Ibu ya. Hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya. Namun sebelum melaksanakan itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian yang akan saya nilai nanti ya Bu ya, saat Ibu melaksanakan proses coaching dengan coach Ibu ya. Baik, sebelumnya saya akan mendiskusikan ya Bu ya terkait rubrik penilaian, di mana nanti saya akan menilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum ya. Lalu apakah nanti Ibu sudah bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot serta kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya. Dan juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach ya, apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan atau tidak ya Bu ya. Dan saya ingatkan kembali ya Bu ya, jangan lupa nanti kita harus menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Jadi nanti ada prinsip coaching, Ibu masih ingat mungkin ya, ada kemitraan ya, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi ya. Nah Ibu, namun sebelumnya boleh tidak saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Silakan Ibu, boleh. Ya, baik. Untuk yang pertama ya Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu itu yang pertama yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga itu present atau kehadiran penuh. Oke, baik. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu ya, yang ingin dikembangkan tadi, yang terdiri dari kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut Ibu, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik itu ada 2 Ibu. Yang pertama yaitu present ya Bu ya, kehadiran penuh, dan yang kedua itu mendengarkan aktif supaya saya bisa mengetahui dan menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik ya. Nah, kira-kira Ibu indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Kalau indikator ketercapaiannya yaitu saya mengharapkan bahwa coach itu mendapatkan solusi dan juga rencana-rencana yang akan dilaksanakan pada saat menyelesaikan permasalahan. Oke, baik. Jadi nanti ya indikator yang ingin dicapai Ibu adalah pada saat coaching nanti sudah dapat menemukan solusi ya Bu ya, dari setiap permasalahannya sendiri dan juga ada langkah-langkah ya, rencana yang akan dilaksanakan. Oke, baik begitu ya Bu ya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya ya Bu ya. Sama-sama Iya, silahkan Ibu melaksanakan coaching dengan coach Ibu dengan sebaik mungkin. Ya nantilah setelah proses coaching ini kita akan berbincang kembali ya Bu ya. Siap Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Iya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga Ibu. Baiklah Ibu, kita akan membicarakan apa ya pada hari ini Bu? Jadi saya akan membicarakan dan bercerita tentang keadaan siswa di beberapa kelas saya Bu. Itu. Oke, jadi apa tujuan yang Ibu ingin capai pada percakapan hari ini Bu? Dalam percakapan hari ini saya ingin meningkatkan prestasi belajar dan motivasi siswa yang berada di bawah KKM dan pada siswa yang selalu terlambat mengumpulkan tugas. Baiklah, jadi tujuan yang Ibu ingin capai itu yaitu meningkatkan prestasi belajar siswa ya Bu ya, dan juga memotivasi siswa yang berada di bawah KKM, dan juga di sini yaitu selalu ada keterlambatan pengumpulan tugas ya Bu ya. Seperti itu Bu, betul. Iya, baiklah. Sekarang coba Ibu ceritakan kepada saya kondisi yang Ibu maksud itu seperti apa? Jadi begini ya Bu, saya itu kan mengajar mata pelajaran PAI dari kelas 1 sampai 6, dan di situ ada beberapa siswa yang nilainya masih di bawah KKM, dan siswa yang di bawah KKM itu termasuk siswa yang selalu terlambat dalam mengumpulkan tugas yang saya berikan. Oke, baiklah. Jadi seperti itu ya Bu ya permasalahannya. Jadi sekarang tindakan apa yang sudah Ibu lakukan tentang
kalau rencana Ibu itu kan tadi katanya berpartisipasi ya Bu ya dengan orang tua. Jadi kira-kira rencana seperti apa yang akan Ibu lakukan? Karena kan sekarang itu anak-anak sangat dekat dengan media sosial, dengan handphone gitu. Jadi saya akan memanfaatkan gawai atau handphone tersebut dalam mengerjakan tugas. Jadi saya mencoba fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi yang ada di handphone untuk pemberian tugas ke anak-anak. Baiklah. Nah, kira-kira Ibu komitmen dari yang sudah Ibu sampaikan itu kira-kira seperti apa? Komitmen yang akan saya lakukan itu seperti tadi, berkolaborasi dan melaksanakan rencana aksi tersebut dengan sebaik mungkin yang bisa saya berikan. Iya, baiklah. Kira-kira kapan Ibu rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu yaitu dengan partisipasi orang tua itu kira-kira kapan Ibu akan melakukan? Insya Allah akan saya laksanakan minggu depan Ibu, karena sekarang kan sudah menjelang akhir pekan, mungkin waktunya sedikit mepet, mungkin akan saya lakukan minggu depan. Jadi nanti minggu depan ya Bu ya yang akan Ibu lakukan rencana tadi. Kira-kira siapa saja Ibu yang Ibu libatkan dalam rencana ini? Pastinya saya akan melibatkan orang tua untuk membimbing di rumah, dan saya juga akan mengajak teman sejawat saya apabila ada kendala saya dalam mengaplikasikan tugas-tugas dalam bentuk IT seperti itu. Kadang kan saya ada beberapa hal yang tidak mengerti gitu, mungkin saya akan bekerjasama dengan teman sejawat. Baiklah, tadi bagus sekali ya Bu ya rencana yang Ibu akan lakukan. Semoga nanti rencana kedepannya dan solusi tadi yang sudah Ibu jelaskan Ibu bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan juga mudah-mudahan solusi ini menjadi sesuatu yang bisa mengantisipasi ya Bu ya dari tujuan yang ingin Ibu capai itu. Ya, terima kasih Ibu atas masukannya. Iya. Baik ya Bu ya, alhamdulillah tadi Ibu telah melaksanakan coaching ya bersama coach Ibu ya. Setelah tadi saya lihat dan saya amati ya Bu ya, apa yang ingin Ibu lakukan gitu untuk mencapai indikator pencapaian atau pengembangan yang Ibu sudah tetapkan tadi saat kita diskusikan di awal ya, di awal coaching kita tadi ya, seperti itu. Ya, jadi Bu yang telah saya lakukan tadi, saya mendengarkan dengan aktif kunci saya, dan juga saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya, sesuai dengan alur Tirta tadi. Dan di sini saya menangkap kata kunci yang disampaikan oleh Coach.
Ibu, hari ini Ibu akan mengadakan coaching ya? Iya, dengan betul. coach Ibu. Iya. Di sini sebelum melakukan itu, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai ketika Ibu melakukan proses coaching. Di sini saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, yaitu yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian yang kedua, apakah Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach. Kemudian yang ketiga yaitu apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan, dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di sini mungkin Ibu masih mengingat ya Bu ya, prinsip coaching itu ada kemitraan, ya betul, proses kreatif, dan di sini mengembangkan coachingnya ya Bu, yang mengembangkan potensi coaching, betul. Nah di sini mungkin sebelum melakukan observasi Bu, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, boleh Bu? Boleh sekali Ibu, silahkan. Baiklah Ibu. Untuk pertama kalinya saya akan menanyakan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Ibu? Baik Bu, yang saya ingin kembangkan pada proses coaching hari ini yaitu yang pertama kehadiran penuh Bu, atau apa disebutnya, riset ya. Yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul sekali ya Bu ya. Baik, jadi di sini apa yang ingin Ibu kembangkan dari ketiga potensi tersebut Ibu? Yang pertama tadi kan kehadiran penuh ya Bu ya, atau present. Yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu yaitu Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Kira-kira yang mana Ibu? Yang akan saya lebih spesifikkan atau tonjolkan yaitu kehadiran penuh Ibu, dan pertanyaan yang berbobot. Untuk kehadiran penuh, karena saya harus memperhatikan alur cerita dari coach tersebut, dan agar saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot agar bisa menggali apa yang bisa dimunculkan dari permasalahan tersebut. Oke, baiklah Ibu. Jadi di sini tadi sudah Ibu sampaikan ya, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya. Dan di sini juga Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Betul sekali Iya, Bu? betul Ibu. Iya, baiklah. Nah di sini kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa Ibu? Saya ingin mengharapkan coach tersebut mendapatkan solusi sendiri atas apa permasalahan yang dia hadapi gitu. Jadi tidak hanya sharing, akan tetapi beliau akan mendapatkan juga solusi-solusi dari permasalahan. Baik Ibu, jadi indikator yang ingin Ibu capai yaitu pada saat coach sudah menemukan solusi ya Bu ya, dan juga coach juga melakukan rencana-rencana untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Betul seperti itu? Iya, betul Ibu. Iya, baiklah Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Kemudian juga silahkan Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu. Semoga berjalan dengan lancar. Dan terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih Ibu, sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Penny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yati. Bagaimana kabar Ibu Penny hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Maaf ya Ibu kalau mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Ibu, kan kita sharing ya. Iya. Terima kasih atas kesediaan waktunya ya Bu ya. Sama-sama Ibu, apa kira-kira yang akan dibicarakan Ibu kali ini ya Bu? Iya Bu, jadi begini ya Bu ya. Sebetulnya saya tuh sekarang sedang menghadapi sedikit permasalahan ya Bu ya. Jadi ada salah satu murid saya yang di kelas gitu, dia tuh sering kali bolos gitu atau tidak masuk sekolah. Namun dengan berbagai alasan gitu. Jadi kadang ia beralasan karena bangun kesiangan, lalu beralasan lagi karena tidak dapat bekal seperti itu. Jadi dia itu tidak masuk sekolah dengan berbagai alasan seperti itu, dan ya itu merupakan suatu permasalahan buat saya gitu. Saya sulit sekali gitu bagaimana supaya anak saya itu murid saya itu
bisa semangat lagi untuk ke sekolah gitu, jangan bolos lah seperti itu. Oke, baik. Jadi fokus pembicaraan kita hari ini yaitu pada murid yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang berbeda-beda ya Bu setiap harinya. Iya betul begitu Bu. Jadi murid saya itu tidak masuk sekolah dengan berbagai alasan yang beragam seperti itu Bu. Oke, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu Feni ingin dapatkan? Ya baik Bu. Ya sebetulnya saya ingin membantu murid saya tersebut itu supaya lebih semangat lagi ke sekolah, lebih rajin lagi ke sekolah gitu, dan saya ingin membantunya supaya ia itu tidak mengulangi perbuatan seperti itu gitu Bu. Kebetulan murid saya itu kan bernama Reja ya, jadi saya ingin membantu Reja untuk semangat ke sekolah, untuk rajin ke sekolah seperti itu. Iya, baik. Ibu Feni Iya. sudah pernah melakukan apa saja untuk membantu Ananda Reja tersebut? Ya, sebetulnya saya sudah sering kali ya Bu ya menasihati Reja gitu. Bahkan saya juga sudah pernah mencoba gitu untuk menghubungi orang tua murid gitu. Saya menghubungi orang tuanya dan kebetulan ternyata orang tuanya itu tinggal di luar kota. Jadi orang tuanya bekerja di luar kota. Sehingga Reja di sini tinggal bersama neneknya gitu. Mungkin kurang kontrol gitu ya atau kurang perhatian seperti itu Bu. Oh, begitu. Iya. Dari nasihat yang Ibu Feni berikan Iya. dan konsultasi yang Ibu lakukan, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Feni dalam pencapaian tujuan tersebut? Ya, menurut saya sih masih ada di posisi 6 Ibu. Ya. Masih di posisi 6 ya Bu ya. Untuk mencapai posisi tersebut, apa yang bisa Ibu Feni lakukan untuk membantu Ananda Reza? Iya, sebetulnya Ibu itu yang sekarang sedang saya pikirkan Bu gitu, bagaimana saya harus membantu Reja karena apa ya, saya pikir yaitu harus semangat, itu harus rajin gitu. Jadi saya ingin membantu permasalahan dia gitu seperti itu. Namun dengan menasehati ternyata saya belum bisa berhasil gitu membuat dia rajin ke sekolah gitu Bu. Jadi kalau menurut pengalaman Ibu ya, di sekolah anak-anak itu senang diperlakukan bagaimana sih agar bisa lebih rileks, lebih semangat dalam belajar di kelas dan bersemangat lagi di sekolah. Iya, sebetulnya saya sih apa ya, semua anak juga ingin diperlakukan ya Bu dengan baik gitu, ingin mendapatkan suasana kelas yang nyaman, menyenangkan seperti itu. Mungkin sepertinya dengan ada ruang terbuka ya Bu, maksudnya di antara saya dan murid saya itu ada semacam tempat untuk kita bisa saling cerita, saling curhat, saling berbagi. Mungkin seperti itu gitu, dengan adanya ruang ngobrol santai lah ibaratnya gitu, saya bisa mengetahui gitu permasalahan murid, dan murid juga bisa dengan leluasa cerita gitu terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Selain itu juga perlunya motivasi, mungkin ya, motivasi agar mereka bisa lebih bersemangat, bukan hanya untuk Reja tapi untuk rekan-rekannya juga supaya bisa lebih semangat lagi di kelas gitu Bu. Oh iya, baik Bu. Dari dua hal yang Ibu bicarakan tadi terkait ngobrol santai atau memberi motivasi, kira-kira yang bisa dilakukan Bu Feni yang mana? Yang memungkinkan untuk waktu dekat ini mungkin saya akan mencoba ngobrol santai Bu ya, dari hati ke hati gitu, baik dengan Reja maupun ya dengan, kalau memungkinkan dengan teman-temannya juga, supaya kita bisa tahu gitu, tidak hanya dengan Rejanya saja. Lalu apabila dirasa perlu gitu Bu, saya ingin juga melakukan restitusi, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi supaya muncul kesadaran dari anak itu sendiri gitu. Saya harap dengan mengobrol santai itu bisa lebih mengena seperti itu ya Bu ya. Iya, Iya. sangat bagus Ibu. Nah sekarang untuk hal memberikan motivasi tersebut, mungkin langkah apa yang akan Ibu rencanakan? Ya, saat di kelas ya mungkin saya akan memotivasi tidak hanya dengan perkataan Ibu, biasanya saya kan dengan perkataan gitu. Saya akan mencoba dengan memberi video yang inspiratif gitu terkait motivasi dan juga bahan bacaan kepada murid-murid saya gitu, dengan video itu supaya apa ya, mereka bisa mendapatkan manfaat gitu apabila dari video atau apa, supaya bisa dari hal itu mereka bisa tahu gitu terkait manfaat masuk sekolah dan di sekolah untuk mereka itu seperti apa gitu.
sangat bagus Bu. Iya. Nah sekarang kira-kira kapan Bu Feni akan menindaklanjuti masalah ini? Ya, saya sih inginnya segera mungkin ya Bu ya. Saya ingin meluangkan waktu untuk ngobrol sama anak saya itu gitu. Mungkin nanti bisa saat jam istirahat ya Bu ya, saat ada di kantin, jadi kita bisa lebih santai ngobrolnya gitu, dan anak juga merasa tidak terkekang atau tidak terhakimi seperti itu Bu. Ya. Betul sekali Ibu, supaya masalah ini bisa segera terselesaikan, jadi Ibu lebih cepat melakukan tindakannya ya Bu. Iya Ibu. Kemudian apa yang Ibu Feni dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya, sebelumnya saya merasa bingung ya Bu ya tadi gitu. Namun setelah saya sekarang telah berbincang dengan Ibu gitu, alhamdulillah saya mendapatkan gambaran gitu terkait tindakan apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi persoalan ini. Terima kasih banyak ya Bu Yeti ya atas waktu yang diluangkannya. Sama-sama Ibu, kabari lagi saya kalau Ibu Feni sudah ngobrol sama Ananda Reza tadi ya. Dan sukses selalu buat Ibu. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu. Sama-sama. Ya. Ya, Ibu, setelah tadi Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah tadi Ibu terapkan? Kemudian tadi percakapan dari pra-coaching tadi yang sudah kita lakukan itu, Ibu. Oke, yang saya lakukan adalah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach saya, sehingga saya bisa menangkap apa kata kunci dari pernyataan coach tadi. Oke, Ibu, baiklah. Nah, sekarang menurut Ibu gitu ya, tadi kira-kira hasil dari observasi yang Ibu lakukan itu ya pada saat coaching itu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan adalah berlatih lagi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan berlatih lagi dalam memberdayakan coach Ibu. Oke, kira-kira kapan Ibu kita akan bertemu lagi untuk mendiskusikan atau coaching Bu? Mungkin insya Allah 2 minggu lagi ya Bu, kita coaching untuk bertemu lagi untuk bersama Ibu supervisi, dan karena saya akan berusaha lebih baik lagi dalam coaching ya, berlatih dulu lah Bu dalam 2 minggu ini. Oke, berarti nanti kita 2 minggu ke depan akan merefleksikan ya Bu ya? Iya, merefleksikan coaching yang sudah Ibu lakukan. Baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang akan nanti Ibu lakukan bermanfaat. Ibu. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ibu. Assalamualaikum Bu Feni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yeti. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Seperti yang sudah Ibu rencanakan ya, Ibu akan melakukan coaching ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan rubrik penilaian yang akan saya nilai untuk Ibu ketika Ibu melakukan coaching ya. Iya Ibu silakan. Untuk yang pertama, saya ingin tanya kepada Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya, lalu hadir penuh, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching seperti itu. Bagus Ibu. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu ya. Iya. Tadi yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya Ibu. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang akan Ibu khususkan atau lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Iya, yang akan spesifik saya kembangkan mungkin kehadiran penuh ya Bu, dan juga mendengarkan aktif seperti itu. Berarti kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Iya. ya Bu ya. Kemudian kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu? Indikator ketercapaiannya yaitu ketika coach ya nanti mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan coach juga bisa membuat rencana atau langkah-langkah untuk perbaikan terhadap permasalahannya seperti itu.
Berarti Ibu ingin mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang Koci hadapi begitu ya? Iya, betul Ibu. Ya, baik, terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya dan Ibu semoga mendapatkan apa yang indikator Ibu harapkan. Iya, baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Feni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik dengan Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik Ibu. Ya, gimana di sekolahnya? Apakah hari-harinya aman? Aman Bu, walaupun ada sedikit masalah. Oh begitu, ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan membicarakan terkait apa Bu, masalah Ibu ya? Iya, permasalahan saya Bu, kebetulan ini permasalahannya tentang kesadaran anak dalam membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Oh begitu, jadi fokus kita yang akan dibicarakan pada hari ini terkait permasalahan sampah itu ya Bu ya? Iya, betul. Baik, iya. Nah, tujuan yang ingin Ibu capai pada coaching kita hari ini apa? Tujuan yang ingin saya capai itu yaitu saya ingin memberikan pemahaman dan menyadarkan siswa untuk membuang sampah itu sesuai dengan jenisnya. Seperti itu. Oh iya, baik. Coba Ibu ceritakan gitu ya, kenapa sih kok bisa gitu kondisi siswa di sekolah Ibu gitu tidak bisa membuang sampah sesuai jenisnya gitu? Apa penyebabnya sampai saat ini yang Ibu ketahui seperti itu? Ya, baiklah Ibu. Jadi permasalahannya itu di sini sebetulnya saya dan juga rekan-rekan di sekolah itu sudah memberikan sosialisasi kepada siswa. Akan tetapi kesadaran mereka untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya itu masih kurang gitu. Kemudian ketika saya melihat siswa itu membuang sampah tidak sesuai dengan jenisnya, mereka membuang sampah organik malah disatukan dengan anorganik seperti itu. Baik, ya. Jadi Ibu sudah mencoba mengatasi ya Bu ya dengan hal tersebut. Lalu apakah ada langkah lain atau rencana yang akan Ibu lakukan gitu supaya anak lebih sadar gitu untuk bisa memilah sampah gitu, membuang sampah kepada tempatnya sesuai dengan hari dan jenisnya seperti itu? Ya, apa ya akan saya lakukan dulu untuk selanjutnya setelah memberikan sosialisasi itu ya mungkin saya beserta rekan tim itu akan selalu mengingatkan peserta didik atau siswa di sekolah saya ketika mereka itu membuang sampah itu ketika sampah organik nanti kita akan giring mereka dan juga memberikan contoh ketika sampah organik itu harus di tempat sampah yang organik, kemudian anorganik di tempat sampah yang anorganik, dan di situ akan berlangsung secara terus menerus itu karena ketika diingatkan anak tersebut mungkin akan semakin lama semakin ingat dan dia juga akan semakin paham gitu. Itu mungkin langkah yang selanjutnya akan saya lakukan. Kemudian yang kedua itu yaitu saya juga akan selalu memberikan sosialisasi di kelas-kelas gitu agar mereka itu paham dengan jenis-jenis sampah. Baik ya, sangat bagus ya langkah-langkah yang telah Ibu rencanakan seperti itu. Lalu saya ingin tahu Ibu kapan Ibu akan memulai gitu melakukan sosialisasi tersebut gitu kepada siswa-siswi Ibu di sekolah. Ya. Nanti akan saya dan tim saya lakukan itu secepatnya, mungkin nanti di minggu depan dulu ya karena minggu ini kebetulan banyak kegiatan yang harus dilakukan. Nanti saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua supaya orang tua itu memberikan pemahaman juga ketika di rumah itu harus seperti apa. Oke, baik ya. Oke, lalu kemudian Ibu adakah komitmen ya, komitmen yang akan Ibu lakukan gitu terkait hal tersebut gitu? Ibu akan melakukan seperti apa komitmen selanjutnya? Ya. Untuk komitmen selanjutnya itu saya bersama rekan-rekan dan juga bersama orang tua ya Bu ya akan terus menerus mengingatkan anak-anak dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pemahaman atau sosialisasi tentang pemahaman jenis-jenis sampah terhadap siswa itu seperti itu. Oke, baik. Nah, dari obrolan kita ini ya Bu ya, lalu apa yang sudah Ibu dapatkan dari coaching kita ini? Ya, yang sudah saya dapatkan pada coaching kita hari ini ya Bu ya, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sudah saya tadi sampaikan kepada Ibu dan juga mudah-mudahan kedepannya saya bisa berkolaborasi dengan baik dengan rekan-rekan saya dan juga orang tua siswa. Iya, oke, bagus sekali ya Bu ya.
apa yang tadi Ibu sampaikan sangat bagus ya, dan sebetulnya tanpa Ibu sadari ya Bu ya, tadi dari coaching kita ini Ibu Siti telah menemukan sendiri gitu ya langkah-langkah yang harus Ibu Siti lakukan terkait dengan permasalahan tadi yang Ibu Siti sedang alami gitu ya, sedang berkecamuk di ya, pemikiran Ibu Siti ya. Semoga apa yang akan Ibu Siti lakukan langkah-langkah selanjutnya bisa berhasil dengan baik ya Bu ya. Dan nanti juga saya ingin tahu Ibu bagaimana setelah Ibu melakukan sosialisasi, saya ingin mengetahui gitu tindakan Ibu apakah berhasil sesuai rencana atau tidak. Nanti kabari saya selanjutnya ya Bu ya. Iya, baiklah. Oke, sukses selalu ya Bu Siti. Iya, terima kasih Bu. Semoga segala harapan yang Ibu Siti inginkan dapat tercapai. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya ya Bu ya. Mohon maaf mengganggu dan mudah-mudahan dari kesempatan kita bisa bertemu lagi dan berdiskusi lagi. Amin ya, semoga coaching yang kita lakukan ini bermanfaat. Amin. Amin Bu. Iya. Bu Penny, gimana tadi coachingnya dengan coach Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, tadi saya telah melaksanakan proses coaching dengan baik Ibu. Baiklah, setelah tadi Ibu melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk memahami indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi coaching kita gitu? Ya baik Bu, tadi saya sudah mencoba ya Bu ya, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach saya tadi, sehingga saya bisa lebih mudah menangkap kata kunci yang diucapkan atau diutarakan oleh coach saya, seperti itu. Oke, baik Bu, sudah Ya. baik pemahaman Ibu. Selanjutnya, bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi coaching kali ini Bu? Iya, silahkan Ibu. Baik, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah baik. Ada beberapa kali Ibu dapat mengungkapkan kata-kata kunci dari pernyataan coaching yang bisa Ibu tangkap dan Ibu berajukan pertanyaan dengan baik pula. Dan Ibu juga dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Dan sekarang menurut Ibu kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan di kemudian hari? Kemungkinan saya ingin lebih ya Bu ya, meningkatkan kompetensi saya itu dengan membuat pertanyaan yang lebih berbobot tentunya, dan saya juga ingin berlatih lagi dalam hal memberdayakan coach saya, seperti itu. Oke, baik. Untuk selanjutnya, Iya. kira-kira